Oke, lanjut ke soal SJT yang mudah, hanya 45 soal ini. Indikator pertama, konsep disiplin ilmu yang relevan. Anda mengajar di sekolah menengah dengan murid yang memiliki berbagai minat akademik. Anda ingin mendesain kegiatan yang menggabungkan prinsip biologi dengan konsep teknologi untuk menjelaskan topik bioteknologi. Bagaimana Anda akan merancang pembelajaran ini agar siswa memahami penerapan interdisipliner? Menggunakan artikel jurnal untuk diskusi, memfokuskan pada kasus penggunaan bioteknologi di dunia nyata. Boleh sebenarnya menyelenggarakan kelas tamu dengan ahli bioteknologi untuk memberikan perspektif praktis, membuat proyek kelompok, menciptakan model bioreaktor menggunakan bahan sederhana. Tapi materinya nanti nggak ada. Menyuruh siswa menulis esai, meminta siswa presentasi. Teknologi yang tidak terkait dengan biologi jelas salah. Yang D, menulis esai biologi murni, ini juga salah. Jadi yang A, B, dan C. Tapi jawabannya itu yang B. Kenapa kira-kira? A, pemahaman teoritis aplikasi namun kurang melibatkan siswa secara praktis. Oke, jadi itu cuman membaca aja gitu kan ya. B, kelas tamu, wawasan mendalam langsung dari ahli, pembelajaran lebih relevan dan menarik. C, kesempatan aplikasi praktis, kurang fokus pada teoritis. Iya benar, berarti emang jawabannya yang B. Lanjut, nomor 2, Anda mengajar fisika di sekolah menengah dan menghadapi tantangan konsep hukum Newton tentang gerak kepada siswa yang cenderung visual dan kinestetik. Anda ingin memastikan semua siswa memahami menerapkan konsep secara efektif. Bagaimana pengajarannya? Menggunakan diagram animasi. Iya, tapi yang kinestetik enggak terakomodasi. Kuliah panjang ini enggak banget. Mengadakan eksperimen praktis, iya masuk. Kinestetiknya terakomodasi. Memberikan tugas membaca tambahan, ini juga salah ya, karena ada kata tanpa di sini. Mendorong diskusi kelompok untuk menganalisis. Iya, tapi kurang kinestetiknya gitu. Mendingan sih daripada yang diagram animasi tadi. Tapi ini udah ada eksperimen, jadi C yang eksperimen ya. Next, nomor 3. Ini belum tak jawab. Oke, jangan lihat kuncinya dulu. Hierarki konsep dan materi dalam disiplin ilmu yang relevan. Anda adalah guru geografi yang ingin menyusun ulang kurikulum untuk memperkenalkan konsep seperti perubahan iklim, pemetaan digital, geografi manusia secara efektif. Anda berencana untuk mengatur ulang topik-topik tersebut agar siswa dapat memahami keterkaitan. Bagaimana mengatur urutannya? Memulai dengan geografi manusia, oleh pemetaan digital, mengakhiri dengan perubahan iklim. Mulai dengan pemetaan digital. Semua konsep secara terpisah salah ya. Mulai dengan perubahan iklim.
Sebenarnya yang E ini, tapi kok kayaknya bukan yang E ya. Coba-coba perubahan iklim, geografi, pemetaan digital. Kayaknya ini yang D. Kita coba di kuncinya ya. D. Nah, kan yang E cukup tinggi, tapi yang D jawabannya. Mari kita kasih kuning-kuning di highlight. Nice. Coba alasannya yang D. Dasar yang kuat memahami isu global, diperdalam studi pengaruh manusia dan teknologi yang relevan. E. Mengikut sertakan siswa bagus, tapi tidak menghasilkan struktur yang paling logis atau efektif. Oke, lanjut nomor 4. Prasyarat dari disiplin ilmu yang relevan sama ya. Anda mengajar matematika di tingkat menengah dan mengamati bahwa siswa yang baru bergabung seringkali belum menguasai prasyarat penting aljabar dasar. Diperlukan memahami materi lebih lanjut seperti geometri dan trigonometri. Hati-hati loh tim untuk kali. Kali itu sing apa? Sing kayak ketapang. Nah, iya, hati-hati. Bagaimana Anda akan mendesain pengajaran di awal semester untuk menilai dan memperkuat pemahaman aljabar yang diperlukan bagi siswa Anda? Memberikan tes diagnostik aljabar pada hari pertama. Iya, itu boleh. Mulai mengajarkan trigonometri. Jangan dong. Salah yang B. Akib dulu. Sesi pengayaan sebelum mulai materi baru. Cocok diagnostik dulu sih. Biarkan siswa belajar salah kelompok belajar dengan enggak membantu teman, enggak. Berarti cocoknya yang A. Oh, C yang benar. C loh yang benar. Kenapa kok yang C? Tapi yang diagnostik poinnya 4. Kenapa C? Sesi pengayaan aljabar, solusi langsung, fokus mengatasi. Oh gitu, jadi nggak usah diagnostik, langsung aja pengayaan dulu gitu. Oke, jadi hierarki pengayaan lebih tinggi daripada diagnostik. Bentar, catat. Lanjut. Indikator soal keterkaitan suatu konsep dengan konsep lain. Anda mengajar ekonomi di universitas dan ingin mahasiswa memahami bagaimana konsep inflasi terkait erat dengan pengangguran melalui kurva Phillips. Bagaimana Anda akan mendesain pengajaran Anda untuk memperjelas hubungan ini dan menjelaskan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi. Pilihan jawaban. Menyajikan studi kasus tentang berbagai negara untuk melihat hubungan inflasi dan pengangguran. Iya.
mengabaikan kurva Phillips dan fokus pada teori ekonomi. Salah ya, menggunakan grafik dan data historis untuk analisis dan diskusi. Memberikan definisi pengangguran tanpa salah. Mahasiswa meneliti dampak terhadap inflasi. Nah, yang yang bagus. Oh, malah 3. C-nya yang 5. Kok sangat mind blowing ya. Menggunakan grafik dan data historis, analisis, diskusi. Mengajar ekonomi universitas, memahami para oke lah, yang C memang. Yang 4, yang A, studi kasus. Oke. Apakah Anda adalah guru ilmu politik di universitas yang ingin mahasiswa memahami hubungan antara teori demokrasi dan praktik pemilihan umum di berbagai negara? Anda berencana menggunakan pemilihan presiden terbaru di Amerika Serikat sebagai studi kasus. Bagaimana merancang pengajaran Anda? Mahasiswa menghubungkan teori dengan praktek. Menganalisis berbagai sistem pemilihan, memberikan ringkasan teori, memfasilitasi debat. Yang A, sepertinya yang A, hanya 4. Malah debat. Oke, kenapa kok debat? Debat kan jadi tidak mendalam harusnya. Ini sangat mana tadi jawabannya yang C. Kalau di soal-soal sebelumnya tadi, di video sebelumnya, debat itu tidak mendalam. Opsi A, pemilihan lain, pemahaman, namun kurang fokus, hubungan langsung, tidak efektif, tidak menghubungkan teori ya. Debat, teori politik iya, pemikiran iya, kesempatan menyoroti. Oke lah, karena pilihannya yang A tadi kurang menyorot Amerika, jadi harus pilihannya mau nggak mau debat. Karena kalau simulasi jadi nggak fokus ke teorinya. Iya sih. Oke, 3 soal lagi. Ausubel. Anda mengajar psikologi di SMA, berencana mengajarkan teori kognitif David Ausubel mengenai pembelajaran bermakna. Anda ingin menggunakan teori ini memperkenalkan konsep memori jangka panjang, jangka pendek. Pendekatan Ausubel, bagaimana Anda memanfaatkan pengetahuan sebelumnya memahami hubungan dua jenis memori ini. Menggunakan analogi komputer, bagaimana informasi diproses dan disimpan. Terlalu berat nggak sih? Mulai dengan definisi teknis memori jangka panjang. Meminta siswa mengingat
dengan lupa dan ingat saat mengatakan kuis mendadak? Enggak dong. Yang C. Yang C enggak sih? Nice, akhirnya benar. Yang C. Pengennya yang A, tapi kok kayak terlalu berat. Oh, yang A juga 4 poin. Si A, kemampuan visual kuat memori. Terlalu sederhana kompleksitas memori manusia. Definisi teknis tidak efektif. Ya, diskusi sangat efektif mengaitkan materi pengalaman nyata. Nah, itu kuncinya ternyata. Mudah pemahaman bermakna. Presentasi saja ya kurang menarik. Kuis mendadak apalagi dengan mendadak itu. Oke, nomor 8. Kapne. Anda mengajar matematika di sekolah menengah pertama, ingin memperkenalkan konsep aljabar menggunakan Gapne, menekankan kondisi pembelajaran berurutan struktural, memulai konsep dasar dan membangun pemahaman lebih kompleks, menyusun pelajaran aljabar. Oke, memulai persamaan dasar variabel. Yang A boleh, B jangan, sesi tanya jawab jangan, konsep menggunakan permainan. Nah, itu memberikan kuis pada yang D. D-nya 4, A-nya malahan. Malah yang A. Pikirku yang D loh. Si A mulai dengan permainan dasar. Karena mulai dengan dasar persamaan, soal integrasi sangat tidak efektif. Mungkin tidak. Karena pembelajaran awal. Enggak juga loh sebenarnya, tapi ya sudahlah. Lanjut, kurang 2 soal. Biasa Anda mengajar ilmu alam kelas 5 SD, berencana mengajarkan tentang siklus air, mengacu teori biasa. Siswa tahap ini, tahap operasional konkret, mulai beralih ke operasional formal, menyusun materi siklus air. Harus konkret berarti diagram siklus air detail, keterangan ilmiah lengkap, mengadakan sederhana. Itu meminta siswa hanya salah siklus menggunakan memberikan yang D, harusnya D. D-nya 4, B-nya malah yang 5. Iya sih, tapi terus formalnya nggak ada, jadi ini kayak konkret semua gitu. Yang B, ya cobalah ya, lihat jawabannya. Diagram detail salah, sederhana, memanfaatkan langsung, kognitif. Iya sih, baca buku salah, fisik sendiri, namun kurang banyak eksperimen yang sesungguhnya. gitu alur berpikirnya. Kalau ada yang eksperimen asli, kenapa yang diagram? Meskipun itu ke formal, ya oke lah. Soal terakhir, di kelas Anda yang inklusif terdapat beberapa siswa gangguan perhatian dan hiperaktivitas ADHD, sering mengalami kesulitan dalam mengikuti instruksi panjang. Tugas fokus Anda merancang pembelajaran, mendukung kebutuhan seluruh kelas, mengatur pembelajaran ADHD, memberikan instruksi tertulis panjang jelas salah, memecah teori
Segmen boleh mengatakan kelas dengan jangan, istirahat jangan, itu juga jangan, secara terus menerus ini jangan. Jadi jawabannya yang B. Oh, jelas ya, ini mudah saya kira. Oke, azan dulu.